Selamat pagi. Yang terhormat Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan, selaku pemateri pada pagi hari ini, dan seluruh rekan-rekan PPDS Urologi Malang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di acara ini meskipun secara daring karena kondisi pandemi ini. Pada kuliah pakar kali ini akan disampaikan oleh Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan, dengan topik update on prostate cancer. Dan sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan secara lancar dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Serta kepada almarhum Profesor Dr. Sunaryo Harjowiyoto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Semoga amal baik beliau diterima dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan, dipersilahkan. Terima kasih. Kita coba share screen dulu sebentar. Kelihatan ya? Iya dokter, kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah suasana duka ya, kehilangan guru kita semua, Profesor Sunaryo ya. Kita sedikit flashback mereview tentang kanker prostat. Sebenarnya kalau kita bilang update on prostate cancer, kalau berdasarkan dengan guideline 2021 itu sangat banyak sekali ya. Mungkin kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama mulai dari proses diagnosa sampai dengan penegakan diagnosa, yang kedua tata laksana. Ya, nanti mungkin minggu depan atau kapan ada waktu lagi bisa diinikan untuk yang sesi yang kedua. Ya, kalau dibicarakan prostat cancer mulai A sampai Z enak cukup sehari. Ya. Jadi ya prostat cancer saat ini menjadi kanker nomor 1 ya di pria ya. Kalau di laki-laki dan perempuan nomor 4 ya. Kemudian insidennya meningkat setiap tahun ya di New Zealand dan di Amerika Utara kurang lebih 111,6 per 100.000 dan biasanya terdiagnosa lebih dari 65 tahun. Etiologinya banyak, mutasi, ya berbagai macam mutasi genetik, BRCA1, BRCA2 ini hampir sama dengan pada breast cancer, ya kemudian HOP B13, MLH1 dan lain sebagainya, risk factor, metabolic syndrome, ya contohnya diabetes, kolesterol, obesitas, kemudian medikasi hormonal, contohnya pada TRT ya, testosterone replacement treatment, itu biasanya akan rawan untuk faktor risiko terjadinya kanker prostat. Kemudian adalah faktor diet. Ini adalah contoh-contoh faktor diet yang berhubungan dengan kanker prostat, alkohol, ya, kemudian kayak yogurt, ya, kemudian fat, ya, tomato, meat, ya, daging, kemudian terus sebenarnya banyak korelasi yang masih lemah, ya, masih lemah. Yang kuat adalah contohnya adalah alkohol, ya, kemudian kedelai ini mengurangi, ya, phytoestrogen ini mengurangi, ya, meat ini tidak jelas hubungannya, tomato ini mengurangi, fat ini tidak jelas tapi biasanya akan meningkatkan resiko, vitamin D ini mengurangi high vitamin D beresiko terhadap kanker prostat, kemudian vitamin E itu juga tidak berhubungan secara langsung, ya, tapi biasanya dia mengurangi resiko terhadap kanker prostat.
Jadi mungkin nanti kalau misalnya punya pasien, biasanya sih banyak pasien saya itu dia akan apa namanya, kalau dok, kalau saya sudah kena kanker ya, makanan apa yang saya harus hindari, makanan apa yang saya harus tarak, biasanya seperti itu. Akan selalu tanya seperti itu, batu, pasien BPH, pasien saya kanker, saya ginjal, segala macam, pasti akan tanya seperti itu. Kita bisa jelaskan sedikit. Nah, ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh mutasi genetik yang menyebabkan atau berpengaruh terhadap terjadinya kanker prostat. Ya, misalnya BRCA2, kemudian ADN, CHEK2, BRCA1. Ini biasanya pada hampir sama dengan mutasi pada ini bisa terjadi kalau perempuan terjadi breast cancer, ya kanker rongga payudara. Kemudian gen MMR mulai MLH1, 2, 6, dan 2. Ya, ini rekomendasi dari EAU, ya. Pemeriksaan genetik pada metastatic prostate cancer. Kemudian high risk prostate cancer dengan usia kurang dari 60, kemudian prostate cancer kurang dari 60 dan ada keluarganya yang meninggal karena prostate cancer. Kemudian ada faktor resiko keluarganya itu mempunyai genetik yang mutasi juga. Tapi memang strength-nya itu lemah, tapi ini bisa direkomendasikan kalau misalnya kita punya pasien dengan metastatic prostate cancer, kemudian high risk prostate cancer umur kurang dari 60, high risk prostate cancer kurang dari 60 dengan riwayat keluarga yang meninggal karena prostate cancer, atau pasien dengan riwayat keluarga punya mutasi yang terjadi juga prostate cancer. Ya, itu bisa direkomendasikan untuk pemeriksaan genetik. Kemudian ini insidennya, ya, insiden terjadinya kanker prostat secara di dunia adalah 29,3 per 100.000 dengan angka mortalitas kecil sebenarnya 7,6. Ya. Tidak terlalu besar angka mortalitinya, biasanya angka mortalitinya itu kalau memang sudah terjadi komplikasi atau metastase. Ya. Ini adalah staging-nya, kita tahu bahwa dari TNM ada T1 ini harus hafal ya, T1 insidental turpe kurang dari 5%, T2 turpe lebih dari 5%, T1C itu karena biopsi, T2A satu lobus kurang dari setengah, satu lobus lebih dari setengah, T2C kedua lobus ya, T3A ekstrakapsular, T3B vesicula seminalis, T4 adjacent organ, lymph node-nya no regional, satu regional, regionalnya itu HUP ya, hipogastrium, obturator, presakral, kemudian eksternal iliaka. Ya. Metastasenya M1A non-regional lymph node, M1B bone, M1C ini visceral. Ya. Kemudian risk group-nya kita lihat risk group-nya low risk, intermediate risk, dan high risk. Ya. Ini dibagi dari localized dan locally advanced. Jadi ada localized low risk, localized intermediate risk, localized high risk. Terus ada locally advanced. Kalau locally advanced pasti high risk. Ya. Ini harus hafal juga kurang dari 10, 10 sampai 10, lebih dari 20, kurang dari 7, 7 sampai 7 yang tengah ya, terus lebih dari 7, jadi 8, 9, 10. Kalau ini 1 sampai 6, 7, 8, 9, 10. Ini T2A, T2B, T2C ya. T2A, T2B, T2C, ini T3, T4 atau N positif ya. Jadi ini mutlak juga harus hafal karena ini berpengaruh nanti terhadap terapi yang akan kita berikan kepada pasien ya. Kemudian grup Gleason score berdasarkan ISUP ya, 2 sampai 6 itu 1 ya, kemudian 7 yang 3+4 itu 2, 7 yang 4+3 itu 3, kemudian 8 itu berapapun Gleason score-nya 4, 9, 10 itu 5 ya. Jadi ini masuk low risk ya, ini masuk intermediate risk, ini masuk high risk. High risk itu ISUP 45 ya. Yang low risk 1, yang 2, 3 itu masuk intermediate risk ya, baik yang 3+4 maupun 4+3. Ini adalah Gleason pattern-nya ya. Artinya 3+4 adalah yang paling banyak adalah Gleason, maksudnya itu komposisi Gleason nomor 3, nomor 2 terbanyak adalah Gleason komposisi nomor 4. Kalau 4-3, Gleason komposisi 4 yang paling banyak pertama, paling banyak kedua adalah Gleason komposisi yang ketiga. Artinya 4+3 ini jauh lebih jelek prognosisnya daripada 3+4. Sama juga misalnya 2+5 dibandingkan 5+2 sama-sama 7-nya, maka lebih jelek ya 5+2. Ya, seperti itu. Kemudian screening. Screening ya, jangan pernah melakukan screening tanpa komunikasi dengan pasiennya. Screening dalam hal ini adalah PSA ya, karena apa konsekuensinya panjang. Begitu kita melihat adanya peningkatan PSA, maka oleh karena itu
kita harus melakukan tindakan lanjutan kepada pasien. Ya. Dan pada adaptive strategi early detection dengan informasi yang bagus, dengan life expectancy minimal 10 tahun. Ya, kalau misalnya life expectancy yang kurang dari 10 tahun, ya tidak perlu dilakukan screening. Ya, makanya kita punya policy tes PSA itu sampai usia 70 tahun. Ya, kita anggap bahwa life expectancy orang Indonesia itu 80 tahun, sehingga di atas 70 tahun tidak perlu diperlukan screening PSA, karena kalau life expectancy-nya kurang dari 10 tahun. Jadi ini ya, jangan pernah memeriksakan PSA tanpa komunikasi, ya. Kemudian kalau kita memutuskan untuk melakukan screening dengan PSA, informasi yang baik kepada pasien, dan ingat bahwa harus life expectancy pasien itu lebih dari 10 tahun, ya. Dan early PSA diindikasikan pada usia 50 tahun, usia 45 dengan keluarga dengan kanker prostat, Afrikan ya dengan usia 45 tahun ke atas, atau laki-laki yang punya mutasi BRCA2 di umur 40 tahun. Jadi ini ya, kemudian biasanya ditanya pada waktu MR kapan kita melakukan tes PSA ya. Laki-laki di atas 50 tahun, kurang dari 70 tahun, otomatis di atas 45 tahun dengan riwayat keluarga prostat cancer, kemudian orang Afrika dengan usia 45 tahun ke atas, atau yang mempunyai mutasi BRCA2. Ya. Kemudian follow up selama 2 tahun ya dengan peningkatan lebih dari 1. Ini velocity ya berarti ya. Jadi PSA velocity lebih dari 1, 40 tahun, kemudian PSA lebih dari 2 pada saat usia 60 tahun. Ya, jadi kalau misalkan kalian memeriksakan PSA, kemudian hasilnya normal nih, 1 misalkan, terus tahun depan kamu periksakan dia naik 2, tahun depannya lagi periksakan naik 3, lah itu harus curiga, ya harus curiga bahwa ada peningkatan progresif terhadap PSA, kita curiga ada sesuatu di prostatnya, ya. Lihat umurnya, kalau dia peningkatan lebih dari 1, ada umur 40 sampai 60 tahun, ya itu harus curiga. Kalau 60 ke atas itu biasanya lebih dari 2 baru kita curigai, ya. Kemudian ya ini ya, kalau representasinya rendah tidak berguna dilakukan screening atau deteksi, ya. Kemudian pada pria dengan asimptomatik dengan PSA level 2 sampai 10 dengan digital examination normal, maka menggunakan risk calculator ya, imaging, bisa juga ditambah dengan serum urine tissue base. Ini artinya contohnya adalah PCA3 diperiksakan. Kalau PSA-nya kan yang kita sering kan menemukan itu sebenarnya bukan 2 sampai 10 ya, antara 4 sampai 10. Kalau misalnya kita menemukan PSA sampai 10 tidak langsung dilakukan biopsi ya. Jadi kalau PSA-nya 4 sampai 10 kita harus mempertimbangkan risk calculator, contohnya yaitu PSA velocity, PSA density, rasio free PSA dengan bone PSA ya. Kemudian imaging kita bisa lakukan dengan MRI ya. MRI ada enggak lesi, nanti ada di anunya pirat ya. Dari lesi pirat itu kalau lebih dari 3 berarti harus dilakukan biopsi ya. Kemudian additional pemeriksaan serum, ya di Indonesia tidak ada, contohnya adalah PCA3. PCA3 urin itu adalah salah satu penanda adanya kanker prostat selain PSA. Cuma memang dia kurang untuk sensitif dan spesifitasnya lebih rendah daripada PSA, makanya tidak digunakan secara global. Cuma kalau misalnya ada fasilitas itu, PSA 6 misalnya dengan PCA3-nya meningkat, ya biopsi. Ya, PCA 6 dengan kalkulatornya, PSAD, kemudian velocity, kemudian free dan bone PSA-nya itu mengindikasikan tumor ke arah tumor, ya harus biopsi. Imaging ya, kalau misalnya kalau MRI prostat dengan adanya lesi pirat lebih dari 3 ya, pirat lebih dari 3 rasionya, itu maka harus dilakukan biopsi ya. Ini adalah pemberian clinical diagnosis ya. DRE pasti wajib kita lakukan ya, biasanya karena dia terletak di zona lateral ya, peripheral zone. Kemudian DRE ini positif jika volume tumornya lebih dari 0,2 mili ya. Kalau PSA kurang dari 2, maka predictive positive value-nya hanya 5 sampai 30%. Ya, jadi kalau lebih dari 2, dia predictive positive value-nya akan meningkat. Ya, abnormal DRE biasanya akan meningkatkan stadiumnya juga akan meningkat, ISUP atau Gleason score juga akan meningkat biasanya ya.
PSA ini organ spesifik tapi bukan cancer spesifik. Jadi peningkatan PSA belum tentu adanya suatu kanker. Peningkatan PSA itu mengindikasikan ada sesuatu di prostatnya, tapi belum tentu kanker. Ya. PSA density adalah PSA dibandingkan dengan volume, ya. Ini meningkat kalau resiko kankernya meningkat bila PSA density-nya lebih dari 0,15. Kemudian PA velocity yang tadi saya bilang, ya, ini peningkatan serum PSA per tahun dan doubling time ini eksponensial. Jadi kapan PSA itu meningkat 2 kali lipat, berapa lama? Ya, kalau misalnya dia kurang dari setahun, doubling time-nya itu berarti resiko tinggi terjadinya suatu kanker prostat. Misalkan tahun ini PSA-nya 2, tahun depan PSA-nya 6. Berarti kan PSA doubling time-nya kurang dari 1 tahun, ya. Karena harusnya kalau 2 maksimal, kalau dia PSA doubling time-nya 1 tahun, itu berarti 2 kali lipatnya kan di tahun depan harusnya maksimal 4, tapi ini sudah 6. Nah, cara ngitungnya gitu, ya. Velocity ya kita ikuti per tahunnya. Kalau tadi pada usia 40, dia peningkatan 1, ya masih lebih dari 1 kita harus curigai. Kalau usia di atas 60, peningkatan lebih dari 2 nanogram per desiliter per tahun, itu harus kita curigai sebagai suatu kanker prostat. Ya. MRI tidak boleh initial screening, ya, PSA yang paling bisa, kemudian dengan rectal tubing, ya, kemudian ini PIRET, ya, PIRET untuk melihat kesimpulan dari MPMRI, ya. Kalau PIRET-nya lebih dari 3, ya, dilakukan targeted dan systemic biopsi. Kalau PIRET-nya kurang dari 2, ya, dan clinical suspicion dari curiga CA prostat itu rendah, ya, harus didiskusikan dengan pasien apakah diperlukan untuk biopsi, ya. Kemudian jadi ini rekomendasi untuk semua pasien, tidak boleh dengan MRI di awal, kemudian harus menggunakan PIRET, ya, untuk melihat kecurigaan adanya massa dari suatu prostat. Kemudian biopsi naif itu artinya pada pasien-pasien yang belum pernah dibiopsi sebelumnya, ya. Guna biopsi di sini dibilang bahwa MPMRI itu adalah mutlak sebelum kita lakukan prostat biopsi. Kalau PIRET lebih dari 3, targeted dan systemic terapi. Kalau systemic biopsi, kalau PIRET kurang dari 2 dan clinical suspicion-nya itu rendah, maka harusnya didiskusikan dengan pasien untung ruginya harus benefit-nya dilakukan biopsi. Ya, untuk sekarang memang yang terbaru semua harus dilakukan MPMRI, multi parametric magnetic resonance imaging, ya, sebelum dilakukan proses biopsi. Cuman di kita belum karena harganya terlalu mahal, ya. Cuman tetap dia bukan inisial, ya, inisial PSA. PSA sudah ada, ini indikasi yang lain menentukan oh ini memang harus biopsi, baru dilakukan MPMRI kemudian biopsi, ya. Kemudian sudah pernah dibiopsi tapi hasilnya negatif, ya, harus dilakukan MPMRI sebelum proses biopsi. Jika positif lebih dari 3, maka targeted biopsi. Targeted biopsi itu hanya bedanya sistematik sama targeted, ya. Kalau sistematik itu semua lobus, semua titik itu dilakukan biopsi. Tapi kalau targeted pada lesi yang dicurigai saja, ya. Jadi karena kan sudah dilakukan sistemik biopsi ternyata hasilnya negatif, kemudian MPMRI PIRET-nya lebih dari 3, maka hanya ditargeted targeted biopsi saja. Kalau MMR-nya rendah, kurang dari 2, tapi klinikalnya itu suspected prostate cancer, otomatis dilakukan sistematik biopsi lagi, ya, kemudian harus didiskusikan dengan pasien. Dan yang direkomendasikan saat ini adalah transperineal, ya. Ya seperti biasa, rutin disinfeksi, rutin rectal cleansing, kemudian tidak boleh menggunakan fluoroquinolone. Ini pada transperineal, ya, tidak perlu digunakan ciprofloxacin. Kemudian bisa menggunakan profilaksis berbasis rectal swab atau stool culture, ya. Contohnya adalah ini, ya. Fosfomisin, trometazol, sporosporin, amilodipin otomatis tetap sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing karena akan berbeda, ya. Gunakan single oral dose untuk profilaksis, ya. Contohnya ini cefuroxim, cefalexin, cefazolin, ya. Kemudian dengan severe alergi bisa digunakan sulfamethoxazole. Terus skor biopsi harus dipisahkan, ya, harus benar-benar istilahnya gitu.
lokasinya harus jelas untuk informasi ke patologi. Ya, ini kita indikasikan untuk mengulang biopsi, terutama pada peningkatan PSA secara persisten. Ya, kemudian dari RT itu curiga ganas, tapi hasil sistematik biopsi yang sebelumnya itu normal. Kemudian intraduktal karsinoma, ya, karena ini adalah berhubungan dengan high grade prostate cancer dan positif finding pada multiparametric magnetic resonance imaging. Ya, jadi untuk high grade PIN, ya kalau high grade PIN, ya ini bisa dilakukan biopsi ulang, ya biopsi ulang untuk follow up, ya kalau misalnya low grade PIN tidak perlu, ya. Kemudian ini adalah indikasi kapan biopsi itu ulang, peningkatan PSA terus menerus dari DRI curiga CA, kemudian ditemukan intraduktal karsinoma, ya ini itu karena 90% akan berkembang menjadi high grade prostate cancer dan positif pada multiparametric MRI. Ya ini chartnya biopsi, dia ada indikasi biopsi, ada transperineal, bisa digunakan atau enggak. Kalau bisa ya digunakan antibodi profilaksi yang tadi sudah disebutkan, ya. Kemudian kalau enggak bisa, maka mau enggak mau dengan transrektal. Transrektal ini bisa menggunakan, yang penting pada transrektal adalah kita menggunakan antibiotik profilaksi sesuai dengan kultur, ya, kultur swab maupun kultur dari rektum, swab rektum atau kultur dari feses, ya. Alternatifnya bisa seperti ini, ya, bisa fosfomisin, cefalosporin atau aminoglikosida, ya. Ini adalah komplikasinya hematospermia, hematuria, perdarahan rektum, prostatitis, ya, demam, epididymitis, rectal bleeding, retensi urin dan komplikasi lainnya, ya, tapi yang paling banyak adalah hematospermia dan hematuria, ya. Kemudian ya ini adalah bagaimana cara pelaporan, ya, cuman memang biasanya akan dilakukan oleh secara patologi, ya, bukan kita. Ini adalah contohnya, ya, contohnya ini terus, ya, gold standard pada pemeriksaan volume prostat, ya, volume aksial, kemudian ini curiga ada lesi di perifer, ya. Ini, ya, biopsi direkomendasikan dengan ultrasound transrektal, baik itu transperineal maupun transrektal. Cuman yang lebih bagus ya saat ini transperineal, ya. Tetap dengan guiding transrektal biopsi, transrektal ultrasound, ya. Kemudian komplikasinya rendah, ya. Tadi kita bicarakan bahwa paling tinggi adalah hematospermia, yang lainnya rendah, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis core biopsi. Ya, sextan itu 6, ya, oktan itu 8, 10 core dan 12 core. Kita menggunakan 10 core, ya. Kalau misalnya dengan targeted 10 core plus targeted yang di tempat ada tumor yang kita suspek tumornya, ya. Diagnosisnya, stagingnya dengan MPMRI yang paling utama, ya. Kemudian end staging-nya dengan PSMA, ya, proses spesifik membran antigen atau PET CT scan, ya. Kemudian M staging-nya dengan bone scan. Ya, ini alternatif sebenarnya. T staging-nya bisa dengan bisa dengan MPMRI, cuman yang paling bagus jelas MPMRI, ya. End staging-nya paling bagus dengan PET scan atau CT scan. M staging-nya paling bagus dengan bone scan karena kita tahu bahwa metastase terbanyak itu dari tulang, ya. Wah, ini sudah masuk ke treatment, ya. Treatment, saya rasa ini nanti dulu aja, karena ini juga akan sangat banyak variasi treatmentnya, ya. Itu kanker yang paling akeh variasi treatment itu ya CA prostat, ya, dibandingkan dengan CA ginjal, CA testis, CA penis, CA buli, yang paling banyak ini pilihannya, ya. Nanti dulu, stop. Kira-kira ada yang tanyakan enggak? Izin dok, bertanya dok. Ya, silakan. Mengkonfirmasi saja dok untuk pengecekan seperti PSA velocity, PSA doubling time itu berarti tadi soal di angka itu di 2 sampai 10 atau 4 sampai 10 dok. Maksudnya di atas mulai kita lakukan seperti itu di atas 4 atau di atas 2 dok. Karena tadi 3 itu di atas 2 sampai 10 batasnya dok. Mana izin dok. Ya, sebenarnya
kita cut point PSA itu kan sampai sekarang masih 4 ya, 4. Jadi kita kalau misalnya di bawah 4 biasanya kita tidak melakukan biopsi ya, kecuali kita curigai adanya kanker prostat. Ya, contohnya misalnya PSA-nya 2, tapi dari hasil rectal 2C ada curigaan CA prostat, otomatis ya kita rencanakan biopsi ya, meskipun itu PSA-nya 2. Cuman pada dasarnya kita melakukan pertimbangan itu setelah PSA di atas 4, karena general cut point-nya untuk PSA itu 4. Artinya setelah PSA itu lebih dari 4, kurang dari 10, keputusan kita melakukan biopsi atau enggak itu tidak hanya berdasarkan dari PSA, terhadap PSA density, velocity, kemudian rectal pulse, segala macamnya itu. Ada lagi yang tanyakan? Mau izin tanya dok, ini kasus pasien kemarin dok, pasien andai kata ini pasien dari orto dok, dia dengan MBD dengan kecurigaan dari CA prostat, tapi data-data kita saat dia belum punya pemeriksaan PSA sebelumnya, kemudian dari usia dia di atas 75 tahun gitu, kemudian dari RT kita menemukan jinak dok. Nah, apakah kita bisa berdasarkan hanya PSA saja untuk kita melangkah ke prostat biopsi dok? Awal tadi kita sudah bilang kan, pada screening awal tetap kita menggunakan PSA. Ya. Screening awal kita menggunakan PSA untuk pasien-pasien yang kita curigai adanya suatu kanker prostat. Ya. Jadi kanker prostat itu kan dari ininya bisa ditemukan dia datang karena memang keluhan dari traktus urinariusnya, ya contohnya yaitu LUTS dengan ya segala macam variasinya. Ya. Kemudian adanya tanda di luar traktus urinarius, misalnya dia datang dengan MBD, datang dengan fraktur patologi segala macam lah, itu salah satu indikasi kita melakukan screening PSA sebenarnya. Ya, memang kan ya namanya MBD bukan pasti dari prostat, cuman yang paling banyak menyebabkan MBD kan dari CA prostat. Ya nggak apa-apa tuh kan screening, tapi itu tetap inform consent kepada pasiennya. Ya, itu yang paling penting, inform kepada pasiennya. Dan standar yang terbaru sebelum kita melakukan biopsi prostat itu harus ada MRI sebenarnya, ya nggak boleh nggak ada MRI kalau dari guideline yang terbaru. Jadi sebenarnya PSA sudah indikasi melakukan biopsi, MRI dulu, MRI, kemudian baru nanti kita memutuskan itu sistematik biopsi yang biasa itu yang 6, 8, 10, 12 atau sistematik plus targeted. Kalau yang sudah pernah biopsi dan hasil negatif, berarti kan setelah MRI cukup targeted aja gitu. Dok, mau tenun dok. Ya. Dok, izin tanya kalau staging M-nya dok, yang indikasi tadi bone scan-nya itu kalau tidak ada fasilitas di kita, misalnya kan pakai bone survei ya dok ya, itu apakah ada indikasi mutlak dan tidak mutlaknya juga dok selain PSA dan keluhan nyeri dok? Kalau patokan PSA biasanya 20 sampai 50 dan lebih dari 50 ya. Kalau lebih dari 50 itu sudah ada indikasi untuk dilakukan bone scan sebenarnya ya, dia lebih dari 50. Kalau lebih dari 20 asalkan ada keluhan ya bone scan contohnya. Kalau nggak ada bone scan, sebenarnya kemarin alternatifnya adalah MRI ya, MRI whole spine ya dengan pelvis ya. Kalau nggak ada ya bone survei ya, terakhir. Jadi kalau 20 sampai 50 itu biasanya kita curigai metastase itu kalau ada simptomatis ya. LBP, kemudian atau fraktur patologis atau yang lainnya ya, atau nyeri pada tulang segala macam. Kalau lebih dari 50 indikasi. PSA lebih dari 50 sudah indikasi untuk dilakukan survei untuk metastase. Ada lagi? Sampai penegakan diagnosa. Izin bertanya dok, ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Aldi tadi dok. Pada pasien dengan PSA yang tinggi, kita akan, kalau di guideline kan dilakukan MP-MRI terlebih dahulu. Namun jika pada fasilitasnya tidak ada MP-MRI, apakah langsung dilakukan terus biopsi saja atau bagaimana?
Ya biopsi, terus biopsi. Lanjut aja. Itu belum tentu ada fasilitasnya. Terus biopsi. Kamu tahu Semalang Raya ini cuma ada terus biopsi itu di mana? Di RSSA loh. Iya, di swasta setinggi pun ya dia bilang tidak menguntungkan kali ya. Sulit. Apalagi kita harus minta transparansinya. Gold standard sekarang transparansinya kan? Sulit. Ya sudah, ya apalagi nggak ada. Ya yang bisa kita utarakan ya itu. Kalau kalian di daerah ya paling survei diagnosis. Nggak mungkin kalian ngirim ke kota besar hanya untuk biopsi. Kalau transperineal di OK tetap dok ya, tetap nggak menguntungkan dok. Emang boleh, ya nggak tahu sih saya. Karena kalau ini kita bicara BPJS ya kita beda lagi ya, karena kan BPJS itu banyak faktor yang ini kan. Maksudnya kayak SWL gitu kan dia nggak boleh MRS, ya biopsi itu kan nggak boleh MRS. Ya bayangkan kayak SWL itu masih menguntungkan karena dia klaim 4 juta. Kayak abstain itu nggak boleh MRS kan sebenarnya. Klaimnya cuma 400.000. Ya gimana kita mau abstain dengan uang 400.000 gitu loh. Ya kan? Nah, kalau secara pasien-pasien yang swasta atau yang menguntungkan, dengan tindakan seperti itu, kita dapat fee-nya itu hampir sama dengan kita melakukan tur prostat kok. Sama. Jadi perspektifnya adalah pasar. Berarti perspektifnya adalah pasar. Ya, pasar kita banyakkan BPJS atau umum kan gitu. Kalau misalnya kita mau dengan pasien umum, ya semua pasien BPH itu kan ada indikasi untuk kita periksakan screening PSA kan. Ini pasti di atas 50 tahun dan LUTS toh. Boleh kita periksakan PSA dengan life expectancy lebih dari 10 tahun. Jadi itu ya. Kan tadi syarat-syaratnya PSA screening itu usia 50 tahun dengan LUTS dengan life expectancy lebih dari 10 tahun. Ya, dari 50 sampai 70 lah kalau di Indonesia. Itu boleh dilakukan screening PSA dengan informed consent kepada pasien. Kemudian 45 dengan riwayat keluarga yang positif kanker prostat. Afrikan 45 ya. Kemudian 45 dengan mutasi pada gen-gen yang menuju pada kanker prostat. Ya kalau itu ada semua. Ya bayangkan pasien BPH itu yang di atas 70 berapa sih usia pasiennya? Ya, even BPH LUTS itu sebenarnya ada indikasi untuk dilakukan screening PSA. Ya, enggak apa-apa. Ya, jelas bilang kayak gitu, asalkan kita harus menginformasikan kepada pasien. Karena panjang urusannya. Kalau misalnya PSA-nya lebih dari 5 misalnya dapat, apalagi di Indonesia ya, mungkin orang-orang dengan riwayat prostatitis yang tidak pernah kontrol sebelumnya prostatitisnya tinggi berarti. Rata-rata di atas 10. Nah, itu kan harus biopsi lagi, kemudian setelah biopsi kalau CA harus ngapain lagi. Panjang. Dok, izin tanya, kalau kita mendapatkan rujukan, sudah ada hasil patologinya, sedangkan didapatkan adeno CA prostat dengan Gleason score sekian, misalnya dok, itu tapi dia patologi anatomisnya tidak menyertakan apakah kurang dari 5% atau 10% lebih dari, itu kita men-stagingnya dengan 1A atau 1B? Review toh. Oh, minta di review. Iya lah. Review lah. Kalaupun mentok ya anggap aja 1B sih. Kalaupun mentok ya. Anggap aja yang terjelek toh. Biasanya kan gitu. Cuman review lah, kalau bisa review aja. Dok, izin dok, pertanyaan satu lagi dok. Kalau biasanya kan kalau di daerah itu untuk penegakan diagnosis CA prostat itu kadang-kadang ketemu nggak sengaja dari reseksi prostat dok. Sedangkan kalau kita ketika dirujuk ke bukan nggak sengaja, kalian nggak men-screening. Iya. Berapa persen sih orang di daerah itu cek PSA pada pasien BPH? Nggak ada cuy. Iya. Terus kemudian dirujuk ke RSSA yang memang punya fasilitas untuk terus biopsi, apakah boleh dilakukan terus lagi atau sudah dianggap valid dari hasil kerokan tur prostat? Itu sudah dianggap valid dari hasil kerokan ya. Ya, masih. Izin dok mau bertanya, untuk hasil histopatologi PIP itu apakah semuanya
ada wajib di rebiopsi apa ada kausa khusus? Yang high grade pin. Kalau dari yang low grade pin enggak perlu. Kalau misalkan tidak disertai di anunya dok, apa namanya, bacaannya tidak ada high apa load, minta review taruh. Iya, minta review. Beda soalnya. High grade sama low grade pin. Dok, izin tanya juga, kalau misalnya rujukannya dari bedah umum, dok, dengan riwayat open prostatektomi didapatkan hasil PA-nya adenokarsinoma prostat dengan gliskonser 4+5, dok, apakah kita stagingnya langsung upstaging sampai ekstrakapsuler atau bagaimana, dok? Enggak. Itu sudah pernah dibahas. Ya, staging ulang. Kamu lakukan MRI pelvis. Di situ lihat ada sisa massa enggak? Gitu. Jadi staging ulang dengan MRI. Ya tadi itu T anu kan dengan MRI dengan terus, kemudian N-nya itu dengan PET scan, kalau M-nya dengan bone scan tetap itu dari awal. Mau dia postur P, mau prostatektomi tetap harus di staging ulang. Enggak, otomatis langsung T4. Sebenarnya pun kayak apa namanya? Seabuli post vesikulotomi. Dia vesikulotomi umur 10 tahun misalnya. Kemudian umur 30 tahun dia seabuli. Itu ya tidak otomatis T4 sebenarnya, ya. Nggak otomatis T4. Jadi tetap harus lakukan staging baik itu dengan imaging maupun dengan klinis. Ya karena ya pasti lengket karena bekas operasi yang dulu, tapi lengketnya itu bukan karena tumor. Kan gitu, ya. Jadi dia lengketnya antara buli dengan dinding abdomen itu bukan karena tumornya, tapi karena scar operasi yang vesikulotominya kan gitu. Jadi tidak otomatis post vesikulotomi pasti T4. Sama juga post open prostatektomi tidak otomatis dia T4, ya, tergantung dari ekstensi dari tumornya, ya. Yang menyebabkan dia fix itu tumornya atau scar post op yang lama itu. Ada lagi? Mungkin dok, terkait policy dari mengulangi lagi, berarti kalau di poli kita ada kecurigaan pasien CA prostat, kemudian dari PSA dan klinis mengarah ke CA prostat, kita pro biopsi, harus didahului MRI sebelum ke biopsi gitu. Yo itu kan guideline EAU. Yang di RSSA yo kita lah. Ya guru, saya masih kata biopsi, masih kata kurang bulan gara MRI. Neng kon luar negeri lu sekarang dijadwalkan siang udah jadi MRI-nya. Besok dia ya, bisa maksudnya, prostat. Apakah maksudnya kita tetap mintakan, tapi kita lanjut biopsi dengan atau tanpa MRI atau? Ya, ada gunanya juga. Ya tetap sebenarnya itu MRI itu sanggup kita untuk biopsi sebenarnya. Oh gitu. Di luar negeri itu sampai MRI itu sudah kayak CT scan kalau orang mau mendiagnosa prostat sudah mutlak ada itu. Mutlak di OK itu selalu ada. Jadi orang itu biopsi prostat di OK-nya sudah ada MRI-nya pasti. Luar negeri itu kayak gitu memang. Nggak bisa diterapkan di kita masa tunggu kos itu yang nggak bisa kita inikan. Kita nggak MRI di jadwal langsung jadi kan gitu. Bisa berapa bulan lagi baru ini. Ya kita yang cost efektif saat ini dengan biopsi. Jadi biopsi, kalau misalnya nanti hasilnya negatif, persisten peningkatan PSA, mungkin dilakukan MRI, baru nanti biopsi ulang. Berapa sih rate biopsi di Ashraf Anwar hampir kecil sekali saya rasa. Soalnya begitu hasilnya tidak ada kekerasan kan langsung diturpe, pas ya sesuai hasilnya. Dia ada enggak yang hasil biopsinya jinak, hasil turpenya ganas? Berapa persen kan hampir tidak ada memang. Kan gitu. Siap. Biasanya dari biopsi sudah ada hasil ganas biasanya. Saya temui ya dia, karena yang bisa biopsi kan cuma di RSSA. Saya di RSSA tidak pernah ada hasil biopsinya jinak, hasil turunnya ganas. Saya belum pernah nemui sih. Izin dok, bertanya dok. Ya. Mengenai PSA doubling time dok. Saya yang pernah baca itu
itu sebenarnya untuk pengukuran prognosa dengan cut off 2 tahun, Dok. Kalau kurang doubling time-nya kurang dari 2 tahun buruk, kalau lebih dari 2 tahun lebih baik gitu, Dok. Apa doubling time itu bisa digunakan juga sebagai acuan untuk dilakukannya biopsi prostat, Dok? Ya, PSA doubling time. Sebenarnya PSA doubling time itu hampir sama dengan PSA velocity, ya. Kan tinggal kita terus saja kalau PSA velocity tahunnya itu, kalau yang tadi saya bilang kalau usia 40 tahun itu normalnya dia akan meningkat kurang dari 1 per tahunnya. Kalau lebih dari 60 ya 40 sampai 60 40 sampai 60 itu lebih dari 1, kurang dari 1. Kalau di atas 60 itu kurang dari 2 peningkatan PSA-nya per tahun normalnya. Tapi kalau jadi lebih dari itu ya ada indikasi untuk dilakukan biopsi karena curiga, termasuk PSA doubling time. PSA doubling time kalau misalnya dia kurang dari 2 tahun ya, jadi misalnya hari ini kita cekkan PSA 5, 2 tahun lagi maksimal kan harusnya 10 ya, tapi pasien ini lebih dari 10 misalnya, berarti kan PSA doubling time kurang dari 2 tahun, yaitu bisa pertimbangan dilakukan biopsi. Itu cuman kita jarang ada PSA doubling, PSA velocity sama doubling time jarang banget. Yang bisa paling cuman pas sudah pasti itu CA prostat, kita periksakan PSA tiap bulan, oke ya. Tapi kalau misalnya velocity itu jarang banget. Sebelum CA itu dekat jarang banget kita. Pasti PSA tinggi biopsi, PSA tinggi biopsi. Nggak pernah kita PSA, ulang PSA baru biopsi, nggak pernah. Ya. Dok, izin bertanya yang tadi life expectancy, Dok, apakah ada tes khusus spesifiknya, Dok, untuk menentukan life expectancy seseorang atau hanya itu tergantung dari negaranya. Karena ada nggak harapan hidup negara itu. Berarti berdasarkan usia dari masing-masing harapan hidup negara, iya. Misalnya Indonesia angka harapan hidupnya tahun ini berapa? Sekitar 80 kalau nggak salah Indonesia. Dulu ya 60, naik lagi 70, sekarang naik lagi 80. Ya misalnya angka harapan hidup di Indonesia itu 80, maka maksimal yang bisa di screening untuk PSA ya umur 70 kan gitu. Karena lebih dari 70 ya kurang dari 10 tahun kan gitu. Termasuk segala macam terapi radikal itu prostatektomi kalau di atas 70 ya kita sarankan karena life expectancy-nya kurang dari 10 tahun kan gitu. Yang lain juga sama. Di Amerika mungkin lebih beda lagi ya. Karena life expectancy itu dia akan berubah. Dia berapa tahun tuh biasanya dari Badan Survei Nasional itu sensus penduduk. Nah, itu nanti akan menentukan 5 tahun lagi, tahun ini misalnya berapa life expectancy-nya, berapa tahun lagi itu berapa, beda-beda. Dan selalu meningkat, pasti nggak mungkin turun. Terus tadi itu untuk PSA screening ya, PSA screening itu yang saya maksudkan, maksimal usia 70 itu pada keadaan yang tidak curiga keganasan, ya paham ya? Kalau curiga keganasan, mau umur 100 pun ya harus dibiopsi, harus dilakukan pemeriksaan PSA, paham ya? Kalau tidak ada curiga keganasan, ya misalnya tadi lo umur 50 lo, umur 45 dengan ini bla 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 bla, silakan PSA screening nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sudah curiga ganas, misalnya dari RT sudah ada nodul, terus dari ini ada metastase tulang yang tidak jelas sebabnya, ya itu mau umur 100 pun ya harus dikejar, ya. Ada yang tanyakan? Terus nanti cari waktu lagi untuk yang treatmentnya ya. Treatment ini pun mungkin akan dibagi menjadi beberapa sesi ya. Ya soalnya yang ngerti dewe, saya proses itu saya yang paling gede. Karena perkembangan ilmunya itu tinggi sekali. Tiap tahun itu ada baru, tiap tahun itu ada baru, tiap tahun ada baru. Ya dan itu lebih confusing. Makanya nggak pernah keluar ujian. Ujian maksudnya. Nasional juga nggak pernah ngeluarin CA prostat, nah, jangan usah belajar CA prostat kalau untuk nasional. Ya wis ya, makasih ya. Nanti dijadwal lagi ya, Fikri ya. Kapan dino Jumat ngarep kapan ya? Iya baik dokter. Ya, terima kasih banyak dokter. Nah.
Terima kasih kepada Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan, selaku pembicara pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh audiens. Sebelum saya tutup acara kuliah pakar pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.